yang bermanfaat. Doa ma'al bala maqamat, walahu ma'al bala salatul maqamat. Maka kedudukan doa di hadapan musibah, di hadapan bala ada 3 kondisi. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Kondisi yang pertama, doa yang kita panjatkan kepada Allah lebih kuat dibandingkan dengan bala yang kita hadapi. Ya. Jadi kondisi doa ketika berhadapan dengan bala ada 3. Yang pertama, doa lebih kuat dari bala. Nah, kondisi seperti apa? Ini bagaimana kejadiannya? Maka doa bisa menghalangi bala yang kita hadapi. Berarti kita harus tahu apa perkara-perkara yang bisa menguatkan doa kita. Dan kita juga harus tahu apa perkara-perkara yang bisa melemahkan doa kita. Secara garis besar, yang bisa menguatkan doa adalah pertama, antara ada di koma ketika sunyi. Yang kedua tempat. Ya, tempat. Seperti di Multazam, nempelkan pipinya nanti itu di Arafah. Ya. Tempat-tempat yang memang di situ dinaskan secara khusus, ya, dinaskan secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah pelakunya. Sehingga pelaku ini harus jauh dari dosa, terutama dosa yang bisa menghalang doa, yaitu seperti makanan haram. Ya. Yang yadaihi ila sama, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrubuhu haram, wa malbasuhu haram, wa udhiya bil haram, fa anna yustajabu bidzalik. Mengangkat dua tangan. Nah, makan dua tangan termasuk yang kuatkan doa ke langit. Ya, bukan mengatakan ya Rob juga termasuk ulama. Ketika safa, pakaiannya sedang acak-acakan, itu juga termasuk penguat doa. Ketika safa atau di mobil, kan doa. Ya Rob. Tapi yang menghalangi apa? Antara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Bagaimana bisa diterima doanya? Ini berperang, ya, antara apa? Obat aku sabar aku bisa jadi netral, tinggal melemahkan tinggal mana yang keluar. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan, ya, penguat proses doa menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jangan kita sia-siakan. Antara asar sampai maghrib di hari Jumat, itu juga waktu yang mustajab. Dan ditolak oleh Allah Ta'ala orang yang berdoa di waktu tersebut. Asani an yakuna ad'afa minal bala' fayadwi alaihi al-bala'u fayusab bihi al-'abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Kondisi yang kedua, doa lebih lemah dibandingkan dengan bala yang dekat. Sehingga bala tersebut menguat kepadanya dan seorang hamba ditimpa oleh musibah atau bala tersebut. Akan tetapi bisa jadi doa yang dipanjatkan meskipun dia lebih lemah dari bala yang datang, maka doa tersebut bisa meringankan bala yang dihadapi.
hadapi. Kalau bala punya level 100, diringankan menjadi 90, Masya Allah. Ya. Sakit yang harusnya dengan biaya 10 juta, kena 8 juta. Tentu saja demikian. Ya, kuaikan atau banyak tentang artinya rugi. Tidak ada rugi. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salis an yataqawwama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Yang ketiga kondisinya adalah sama-sama kuat. Kalau tadi yang pertama doa lebih kuat daripada bala. Yang kedua, bala lebih kuat daripada doa. Yang ketiga, sama-sama. Sehingga di sini beradu, saling menghalangi satu dari keduanya. Ya, tinggal mau pilih yang mana. Tentu pilihan yang pertama yang jadi pilihan kita. Kemudian kita berupaya mencari apa saja yang bisa menguatkan doa kita. Apa saja yang bisa menguatkan doa kita. Disebutkan oleh para ulama di waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya adalah al-thuluthul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa'astajibu lahu man yas'aluni fa'atihi man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Rawahul Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuhan kami, Rabb kami, kata Nabi, turun tabaraka ta'ala setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa man yad'uni fa'astajibu lah, barang siapa yang berdoa kepada aku, pasti aku kabulkan padanya. Man yas'aluni fa'atihi, orang yang minta kepada aku berikan padanya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan orang yang minta ampun kepada aku ampunkan dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga Nabi bersabda, inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alillah khairan illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di sebagian malam itu ada waktu di mana seorang hamba muslim tidaklah ia tepati waktu itu dan dia minta kepada Allah kebaikan kecuali Allah akan berikan kepadanya. Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailatin. Rawahu Muslim. An Jabir, sesungguhnya di malam hari itu benar-benar ada waktu, tidaklah seorang muslim menepati waktu tersebut, ia minta kebaikan kepada Allah dari urusan dunia dan akhirat, pasti Allah berikan kepadanya. Dan yang demikian adalah pada setiap malam. Jadi setiap malam silakan kita untuk berupaya ya, minta kepada Allah. Yang kedua, yaitu di hari Jumat. Nabi bersabda, fi yaumil jum'ati sa'atu la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An
Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Pada hari Jumat ada waktu. Ada satu waktu tidaklah seorang muslim ya, menepatinya sementara dia sedang berdiri salat, minta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah berikan padanya kebaikan. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim disebutkan, ia ma baina an yajlis al-imam ila an taqdi shalah. Waktu tersebut yang waktu hari Jumat tadi dijelaskan dalam hadis Abi Musa, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sabda waktu tersebut adalah antara sudah imam sampai imam sholat. Berarti sudah imam itu ketika antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini ya. Tapi dikatakan hadis ini tidak sahih. Ya. Disebut Al-Hajar hadisnya mutharib ya, dan juga sehingga tidak adapun yang sahih ya, yaitu hadis Jabir dari Rasulullah dia bersabda yaumul jum'ah inta asyrata muslimun wajah la wajah hadisuha Daud Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bahwa Nabi bersabda hari Jumat ada 12 hari Jumat sampai jam pagi tidaklah terdapat muslim yang minta kepada Allah dan sesuatu Allah akan berikan. Akhir waktu setelah berarti waktu di hari Jumat yang mustajabah itu setelah asar, bahkan di akhirnya ya, di akhirnya kalau tabisuha akhiru sa'atin ba'dal asr. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang mengatakan bahwa doa yang dikabulkan di Jumat itu adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai imam sholat. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya lemah. Disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Ad-Darqutni. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, doa antara adzan dan iqamah. Antum ingat-ingat yang bawa catatan dicatat apa tadi? 3 malam terakhir. Yang kedua yaitu setelah asar tadi itu akhir-akhirnya. Dan yang ketiga adzan dan iqamah. Dakwatu lakum bainal adzan wal iqamah fad'u. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah, makalah berdoalah. Ya. Yang ketiga adalah ketika sholat hendak dimulai. Ya. Sa'atan la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamu as-shalah wa fi as-saffi fi sabilillah. Dua waktu doa orang yang berdoa tidak ditolak ketika akan ditegakkan sholat. Akan ditegakkan sholat berarti setelah doa berdoa. Dan juga saat perang bisa kita. Kemudian ini itu dengan sanad yang sahih dan juga mutabaah, yaitu perkataan tufah
Abu Musama inda sholat apa Nabi kita dan ketika berada depan dan ditolak. Yang berikutnya kelima adalah ketika sujud. Ketika sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Yang paling dekat hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa, ya, perbanyaklah dia berdoa. Kemudian juga di akhir sholat, ya, ada yang mengatakan setelah sholat, tapi saya lebih kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu di akhir sholat di situ adalah sebelum salam, ya, sebelum salam. Sebagaimana wasiat disampaikan kepada Mu'adz, Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Aku wasiatkan kepada engkau, hai Mu'adz, jangan kau tinggalkan fi duburi. Dubur di sini maknanya dua, akhir saya atau akhir ba'da syai'. Akhir sesuatu itu akhir setelah sesuatu. Ya. Fi duburi kulli salat. Di akhir salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini dikuatkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa hal itu dilakukan ketika tahiyat akhir, ya, ketika akhir. Sebagaimana juga hadis Amr bin Maimun Al-Adawi, bahwa Rasulullah ta'awud dengan 4 minhunna duburus shalah. Dikatakan Imam Al-Bukhari, inna Rasulullah sallallahu kana yata'awwadu minhunna duburus shalah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Dubur di sini adalah yaitu ketika pas setelah menjelang salam, ya, setelah baca tahiyat, ya. Demikian juga doa seorang muslim ketika kepada saudaranya fi dzahiril ghaib. Ini penting, ikhwan, ya, terutama ketika kita punya persoalan dengannya, iri pada dia, doa yang baik. Karena Nabi bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malikul muwakkalu bih amin wa laka bimithlin. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, doanya seorang muslim untuk saudaranya bidhil ghaib, yaitu dia tidak tahu, yang didoakan tidak tahu, mustajab, dikabulkan. Dan di samping kepala orang yang doa tadi, ya Allah, semoga saudara saya fulan, ya, diberkahi, maka ada malaikat, ya, yang menjadi wakil untuk bersama kita. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, maka malaikat tersebut mengatakan amin. Walaka bimithlin, amin, semoga engkau juga mendapatkan yang sama. Jadi gak ada ruginya ternyata orang berdoa. Bahkan mendoakan orang lain, malaikat yang mengamini, ya, terutama ketika kita iri dengki pada orang karena jabatannya, karena kedudukannya, karena yang lainnya. Doa, ya Allah, berkahi dia, ya Allah, ampuni saya, tadi sudah sempat ada dengki, ya, berkahi hartanya, berkahi jabatannya, berkahi keluarganya. Apa kata malaikat? Amin. Walaka bimithlin, amin, ya, semoga aku juga dapat yang sama. Masya Allah.
betapa nikmatnya, ya, betapa nikmatnya, kawan. Mari kita senantiasa berdoa. Kemudian juga ketika didolimi, karena orang dolim tidak ditolak. Ittaqi da'watal mazlum, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang didolimi, karena tidak ada batasan, hijab antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baiklah, sampai di sini kajian kita, ya, tentang masalah doa di sini sangatlah penting. Meskipun tadi Ibnu Qayyim Jauziyah bahwa hadis yang didhaifkan oleh para ulama, akan dikatakan dalam dhaif, ya, Al-Jami' As-Saghir oleh Imam At-Tabari hadisnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada Al-Akh Fawaz yang ada di studio. Tafadhal. Nah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan nasihat yang berharga yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita buka sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau bisa kirim melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami angkat pertanyaan yang datang terlebih dahulu dari pesan singkat dari seorang pendengar kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya jika orang kafir berdoa kepada tetapi rezeki yang ia cari halal? Apakah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah doa mereka hanya diterima jika mereka dizalimi saja? Terima kasih jawaban dan nasihat Ustaz. Iya. Kalau kita melihat ayat dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 65 kalau tidak salah, tolong diperiksa. Ya, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka berlayar di atas lautan penuh dengan ombak, ya, hanya kematian yang dihadapi, mereka apa? Da'awullaha, berdoa kepada Allah sehingga diselamatkan dari bala tersebut. Nah, apa kondisi ketika dia berdoa kepada Allah? Ya, da'awullaha mukhlishina lahuddin, dalam kondisi yaitu mukhlishina lahuddin, memurnikan, mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika kami selamatkan ke daratan, mereka syirik lagi, menyekutukan Allah. Maka di sini orang kafir ini orang musyrik. Orang kafir kalau memang berdoa dengan ikhlas, ketika dia berdoa itu ikhlas apa? Tauhid, sudah lupa dengan kesyirikan, diterima oleh Allah. Karena memang doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Berarti apa? Doa adalah tauhid. Maka syaratnya di sini, ketika orang kafir tersebut berdoa, ya, tidak buka, kalau da'watul mazlum itu merupakan umum, ya, baik kafir maupun muslim. Nah, tapi di sini dengan kondisi dan keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ditolak. Ya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa kesyirikan orang sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan orang dulu. Dan surat Al-Ankabut tadi, yaitu apa? Orang dulu syirik ketika apa? Senang, ya, bertauhid ketika terjepit. Kalau sekarang sakit, datang ke dukun, ya, bawa 1 karung beras, sembuh, datang lagi sebagai rasa syukur 2 karung. Wah, ini mantap nih.
Itu lebih parah. Maksudnya apa? Kalau sekarang banyak orang dalam keadaan terjepit, datangnya